Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, kali ini kita akan bicara ya tentang trading saham ya. Setelah saya bertapa dan bertemu dengan si kakek rambut putih ya, saya menemukan beberapa ilmu yang diajarkan oleh si kakek tersebut ya. Jadi apa yang diajarin ya kalau dalam trading itu kita penting ya. Jadi saya akan kasih tahu saja teman-teman sekalian supaya kesalahan-kesalahan trading itu tidak kita lakukan, atau karena kita bermain di manajemen risiko ya sebenarnya trading itu ya, dimana risiko itu ada tapi bagaimana sebuah efek daripada risiko itu bisa kita minimal ya. Yang pertama adalah ya, beberapa hal yang penting yang sahabat-sahabat perlu ketahui, dan ini sangat disiplin ya. Saya juga pernah mengalami dalam bulan kemarin ya. Saya masuk di 64 juta dan loss di ASI itu hampir 2 juta ya, dan saya balikinnya itu dengan receh ya, 2.000 3.000. Alhamdulillah bisa balik ya. Itu pengalaman paling pahit saya dalam scalping ya. Saya bicara scalping ya, dan swing juga mungkin ya. Nah, beberapa hal yang perlu Anda ketahui dalam scalping ya. Yang pertama ya, Anda jangan pakai margin ya, karena di beberapa sekuritas itu menggunakan margin. Sekali lagi, margin adalah utang. Kalau Anda gunakan, bisa aja saham itu bagus ya, tapi dia butuh waktu untuk naik. Masalahnya tuh kalau di T2 ya, Anda harus kan dijual paksa, atau T4 harus dijual paksa ya, dan bunganya itu cukup besar. Nah, ini kesalahan yang pernah saya lakukan juga ya, dan itu membuat jantung kita juga terlalu cepat berdegupnya ya. Jadi matikan semua margin ya, gunakan modal Anda. Kalau nggak ada modal ya udah nggak usah trading, nggak usah dipaksain. Itu yang pertama ya. Sekali lagi, kalau Anda menggunakan margin itu sangat berbahaya sekali, dan itu kemungkinan Anda akan loss itu bisa jadi 90% ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, poin yang kedua yang perlu Anda perhatikan dalam scalping adalah Anda harus pahami order book ya. Order book itu adalah dimana bid, permintaan dan penjual ya di situ ya. Anda harus pahami ya, apakah mana yang lebih besar, mana yang lebih baik, di mana batas resist, di mana supportnya ya. Di order book itu tercantum pada waktu itu karena dia aktual. Berbeda dengan kalau kita lihat di grafik ya, atau di teknikal ya, atau di chart itu kan rare indikator. Artinya rare indikator itu adalah yang telah terjadi ya. Sedangkan order book itu sebelum terjadi itu kita udah bisa lihat ya. Dan Anda juga, poin-poin yang penting itu Anda juga harus pahami apakah itu fake, apa itu enggak, apakah itu lagi digoreng, apakah itu enggak, atau ini saham normal atau tidak. Anda harus paham sekali ya. Dan poin utamanya juga ya, kalau Anda masuk itu ya, Anda nggak boleh masuk dengan modal all ya. Misalnya Anda masuk di satu saham ya, masuklah dalam tiga titik harga ya. Ya, kalau jual juga sama seperti itu. Jualah dengan 3 titik harga sehingga average Anda tuh ketemu, cuannya tuh bisa ketemu ya, setelah Anda pahami order book ya. Sekali lagi, kalau Anda nggak paham order book, jangan pernah main di scalping ya, ataupun di swing ya. Oke, selanjutnya ya, Anda harus paham teknikal ya. Basisnya sederhana, yakni apakah saham ini volumenya besar ya, apakah saham ini resistnya di mana, apakah supportnya di mana. Itu Anda harus paham sekali ya. Minimal ya ada gambaran ya sebelum dan setelah atau dalam perjalanan di order book. Oke sahabat-sahabat sekalian, dan selanjutnya adalah money management ya. Sekali lagi, money management adalah ya, Anda apakah gunakan margin atau tidak. Karena apabila Anda gunakan margin itu sangat berbahaya sekali lagi ya. Dan yang kedua adalah ya, Anda masuk ya, misalnya Anda punya dana 1 juta untuk satu saham ini ya, Anda boleh masuk itu 30% dari 1 juta itu ya, walaupun order booknya itu bagus kelihatannya, karena kan Anda nggak tahu pasar ya. Apalagi di saham-saham gorengan Anda main ya, itu apakah itu diguyur, apakah itu fake order, apakah enggak, itu kan sangat cepat ya. Bisa Anda baca, tetapi gerakannya itu sangat cepat sehingga Anda telat membaca. Itu sama aja Anda tidak bisa membaca ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, pahami itu ya.
yang tadi itu ya, sehingga Anda scalping juga bisa menghasilkan atau dengan profit konsisten ya. Kalau memang dia udah mencapai angka-angka cuan yang Anda anggap udah oke, ambil aja, jangan sesali ya, karena itu rezeki Anda pada hari ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dari hal-hal tersebut ya, semoga kita bisa paham semua ya di sini ya, di main di scalping itu seperti apa ya. Dan mudah-mudahan ya ilmu yang saya pelajari atau yang saya dapat dari si kakek berambut putih ini kan sebuah ilmu ya, ilmu yang sebabnya itu diturunkan karena memang saya main scalping, yang bisa jadi ilmu itu mengalami pembaruan di kemudian hari dan berubah. Jadi ilmu itu hanya berlaku mungkin pada saat sekarang atau beberapa waktu ke depan, dan ke depannya itu mungkin ada terjadi perubahan-perubahan, dan untuk itu sekali lagi kaizen dalam diri kita harus kita tumbuhkan. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikianlah sederhananya ilmu scalping yang saya rangkum ya dari si kakek berambut putih, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat paham sekalian ya. Jangan pernah masuk ke dalam saham itu kalau Anda belum paham sama sekali ya. Sekali lagi, kalau Anda scalping ya, kan itu sistem tap ya, bagusnya memang Anda pakai dua ya, di handphone satu, dan yang kedua Anda juga di order book bisa pakai Stockbit, atau saya cuma pakai Stockbit ya. Itu di situ kan ada order book dan juga running text sahamnya itu dibeli atau dijual, dibeli atau dijual. Nah, itu Anda harus perhatikan di samping pergerakan kalau di Poem itu swift ya. Swiftnya itu Anda tinggal tap dengan memantau batas-batasnya ya, batas-batas order booknya itu, misalnya resistnya ataupun supportnya. Akhir kata ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam cuan konsisten. Mudah-mudahan aja ya, kalau Anda berrezeki ya, atau Anda punya cuan, jangan lupa bersedekah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Jangan lupa berbahagia, jaga kesehatan.